Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Pujana, NPM 2321020271, kelas ATNB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sikat akad dan wali perkawinan fikih munakahat. Pendahuluan, sikat akad dalam perkawinan adalah proses ijab dan qabul yang menjadi inti dari akad nikah, di mana terjadinya pernyataan resmi pernikahan antara dua pihak. Sikat ini merupakan kesepakatan yang dilakukan secara verbal dan disaksikan oleh wali serta saksi-saksi yang sah. Agar sah, sikat akad harus memenuhi syarat, dilakukan dalam suatu majelis, menggunakan bahasa yang jelas tanpa paksaan dan disaksikan oleh saksi yang adil. Pengertian sikat dan akad, menurut istilah, sikat ini merujuk pada lafaz atau ucapan yang diucapkan oleh kedua belah pihak dalam sebuah akad atau perjanjian. Sikat merupakan bentuk pernyataan atau kesepakatan yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak, yang biasanya terdiri dari ijab adalah penawaran dan qabul adalah penerima. Dengan kata lain, sikat adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa suatu akad telah terjadi. Kata-kata dari ijab qabul dalam melaksanakan ijab dan qabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang akan nikah. Para ulama fikih pendapat bahwa dalam qabul boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun, tidak terkait satu bahasa atau dengan kata khusus, asalkan menunjukkan rasa ridho dan setuju, misalnya saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya. Adapun dalam masalah ijab, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah atau tajwid atau bentuk lain dari dua kata tersebut, seperti zawajatuka, ankatuka, yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah. Ijab qabul tidak dengan bahasa Arab. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijab qabul boleh dengan menggunakan bahasa apa saja selain bahasa Arab, asalkan mereka yang berakad atau salah satu tidak mengerti bahasa berarab. Tetapi kalau keduanya mengerti bahasa Arab, maka terjadi perbedaan pendapat. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan bahwa orang yang mengerti bahasa Arab jika qabulnya harus dengan bahasa Arab, jadi tidak sah menggunakan bahasa lainnya. Menurut Imam Abu Hanifah, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, sebab ia telah menggunakan kata-kata tertentu yang digunakan dalam qabul sebagaimana dalam bahasa Arab. Syarat-syarat sikap akad dan pelaksanaannya. Syarat ucapan ijab qabul, para ulama fikih sepakat bahwa syarat ucapan ijab qabul harus dengan lafaz fil mahdi yang menunjukkan kata kerja lalu, atau dengan salah satu fil mahdi yang lain fil yang menunjukkan kata kerja yang sedang berlaku. Syarat-syarat ijab qabul: A. Kedua belah pihak sudah tanzim. Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang salah, maka pernikahan tidak sah. B. Ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis. C. Ucap qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. D. Pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing. Pengertian wali dan saksi dalam pernikahan. Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: A. Orang yang menurut hukum, agama, atau adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya belum anak itu dewasa. B. Pengasuh, pengantin perempuan pada waktu pernikahannya, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. C. Orang soleh, suci, penyabar agama, dan kepala pemerintah dan sebagainya. Wali dan saksi dalam pernikahan. Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urut-urutan wali adalah sebagai berikut: 1. Ayah, 2. ayah, kakek terus ke atas, 3. Saudara laki-laki saya seibu, 4. Saudara laki-laki saya saja, 5. Anak laki-laki saudara laki-laki saya seibu, 6. Anak laki-laki saudara laki-laki saya, 7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki saya ibu, 8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki saya, 9. Anak laki-laki nomor 7, 8. Anak laki-laki nomor 8, dan seterusnya. 11. Saudara laki-laki ayah saya si ibu. 12. Saudara laki-laki ayah saya saja. 13. Anak laki-laki nomor 11. 14. Anak laki-laki nomor 12. 15. Anak laki-laki nomor 13, dan seterusnya.
Macam-macam wali. Wali nikah ada 4 macam, yaitu wali nasab, wali hakim, sultan, wali takim, dan wali maula. Wali nasab. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi 2, yaitu wali akrab dekat dan wali abad jauh. B. Wali hakim. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut. 1. Tidak ada wali nasab. 2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali akrab atau wali abad. 3. Wali akrab gaib atau pergi dalam perjalanan 92,5 km atau 2 hari perjalanan. 4. Wali akrab di penjara dan tidak bisa ditemui. 5. Wali akrabnya adial. 6. Wali akrabnya berbelit-belit mempersulit. 7. Wali akrabnya sedang ikram. 8. Wali akrabnya sendiri yang akan menikah. 9. Wanita akan dinikahkan gila tetapi sudah dewasa. Wali mudbir tidak ada. Wali tahkim. Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatnya, cara tahkim adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat "saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si calon istri. Dengan mahar dan putusan bapak saudara saya terima dengan senang." Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, "Saya terima tahkim ini." Wali tahkim terjadi apabila 1. Wali nasab tidak ada. 2. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh 2 hari agar perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ. 3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk NTR. D. Wali maula. Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerima. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Saksi dalam akad nikah. Syarat nikah mempelai laki-laki. 1. Tidak ada hubungan mahram dari calon istri. 2. Kemauan sendiri atau merdeka. Jelas identitasnya. 4. Tidak sedang menjalankan ikram. Syarat mempelai perempuan. Tidak ada halangan syahir. 2. Tidak berstatus suami yang masih sah. 3. Tidak ada hubungan mahram. 4. Tidak ada keadaan tidak. 5. Kemauan sendiri atau merdeka. 6. Jelas identitasnya. Syarat-syarat wali. 1. Laki-laki. 2. Balik. 3. Syarakal. 4. Tidak dipaksa. 5. Adil. 6. Tidak sedang ibadah ikram. Syarat saksi. 1. Laki-laki. 2. Balik. 3. Sehat akalnya. 4. Adil. 5. Mendengar dan melihat. 6. Tidak dipaksa. 7. Tidak sedang ibadah ikram. 8. Paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabulnya. Syarat ijab dan qabul. 1. Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Syarat ketat. Keduanya harus mumazid. 2. Dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. 3. Keduanya tidak boleh kontradiksi. 4. Ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali atau saksi. Kesimpulannya, pengertian sikat akad dalam perkawinan merupakan ungkapan atau lafaz yang diucapkan oleh kedua belah pihak, yakni mempelai pria dan wali mempelai wanita. Dalam melaksanakan akad pernikahan, sikat akad ini merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut syarat Islam. Syarat-syarat sikap dan akad dalam perkawinan meliputi ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan akad nikah, seperti adanya persetujuan kedua mempelai, kejelasannya dalam ucapan ijab kabul, dan tidak mengandung unsur yang meragukan atau tidak jelas. Pengertian wali dan saksi dalam akad pernikahan adalah 2 komponen penting yang harus hadir dalam proses pernikahan. Menurut syariat, wali adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan mempelai wanita, sedangkan saksi adalah
orang yang hadir untuk menyaksikan keabsahan pelaksanaan akad nikah dan memastikan bahwa pernikahan tersebut sah di hadapan hukum agama.